Kisah bermula saat Tommy menikah dengan Nila, keduanya bertemu di sebuah perusahaan. Karena aturan dari perusahaan, salah satu harus keluar karena tak boleh dalam satu kerja. Ada pasangan suami istri. Awalnya Tommy meminta Nila yang keluar, tapi Nila menolak karena Nila masih ingin jadi wanita karir. Selain itu juga Nila mempunyai jabatan yang bagus dengan status karyawan tetap. Sedangkan Tommy berstatus karyawan kontrak. Nila tak mau jika kontrak Tommy habis. Keduanya akan sama-sama tidak bekerja. Akhirnya Tommy pun mengalah. Tommy keluar dari perusahaan setelah menikah. Dia mencoba mencari kerja. 2 bulan Tommy melamar pekerjaan ke sana kemari tapi belum juga mendapat panggilan. Tommy tetap berusaha sembari mencari lowongan. Tommy berinisiatif mendaftar menjadi ojol. Walaupun Nila sedikit keberatan, tapi Tommy tetap bersikukuh karena Tommy merasa malu. Selain Tommy tak bekerja, Tommy juga tinggal di rumah mertua. Akhirnya Tommy diterima menjadi ojol. Tommy dengan semangat bekerja, tapi usaha Tommy selalu dipandang sebelah mata oleh Nila. Sikap Nila mulai berubah. Tommy sebenarnya merasakan sikap dingin Nila. Tommy berusaha mengabaikannya, tapi ada sosok yang selalu menenangkan Tommy. Dia adalah Buati, ibu mertuanya. Buati selalu menyemangati Tommy. Meskipun ojol yang penting halal. Selain itu, mertuanya itu melihat sikap tanggung jawab Tommy atas keluarganya. Buati mencoba menasehati Nila, tapi Nila tak mau mendengarkan. Nila tetap bersikeras agar Tommy tak jadi ojol lagi. Akhirnya Buati fokus ke Tommy. Buati memberi semangat kepada menantunya itu. Mertuanya yang mengurusi keperluan keluarga Tommy dan Nila. Dari masak, bersih-bersih, masak dan cuci piring. Lama-kelamaan Tommy merasa nyaman dengan kondisi ini. Meskipun berumur, mertuanya itu terlihat masih menarik, sama istrinya seperti adik kakak. Memang Tommy berharap istri yang jadi ibu rumah tangga bukan wanita karir. Meskipun rasa itu dipendam dalam-dalam tapi terus tumbuh dengan sendirinya. Pada suatu kejadian saat itu, ternyata ada rahasia yang disembunyikan ibu mertuanya. Bahkan Nila pun tak tahu akan hal itu. Pagi itu mertuanya tampak bingung setelah mendapatkan telepon dari seseorang. Tommy yang melihat gelagat tak biasa, mencoba bertanya kepada ibu mertuanya itu. "Ada apa, Bu? Kok nampak bingung?" tanya Tommy. "Gak ada apa-apa, Tom," jawab mertuanya. Tommy pun sarapan. Selesai sarapan, Tommy berpamitan kepada mertuanya. Baru beberapa langkah jalan, Tommy dipanggil mertuanya. "Tommy, sebentar," ucap mertuanya. "Ya, Bu." "Ada apa?" tanya Tommy. "Ibu mau bicara sebentar," ucapnya. Tommy pun kembali menghampiri mertuanya. Mereka duduk di sofa ruang tamu. Mertuanya meminta tolong kepada Tommy untuk memperbaiki keran air yang rusak. Tommy pun bingung, perasaan tak ada keran air yang rusak di rumahnya. Mertuanya menjelaskan bahwa keran air di kosan mertuanya. Tommy bingung, "Kosan? Kosan yang mana?" Ibu mertuanya pun menjelaskan bahwa dia mempunyai kos-kosan. Tommy diminta supaya hal ini tidak ada yang tahu, termasuk Nila istrinya, karena ini mandat dari almarhum suaminya Buati. Sebenarnya Buati ini punya banyak usaha yang dijalankan orang. Usaha ini termasuk kosan itu. Usaha ini sudah lama, tapi memang Nila tak tahu. Ini semua permintaan dari suaminya, supaya Nila tetap menganggap kita orang yang tak mempunyai apa-apa. Dan Nila tetap punya semangat juang yang tinggi. Tommy pun mengerti penjelasan itu dan tak menyangka akan hal itu. Dia berjanji akan jaga rahasia. Sebenarnya usaha itu dikelola Pak Parjo, salah satu orang kepercayaan Buati. Tapi Parjo sedang pulang kampung karena ada kondisi darurat. Sedangkan dia mendapatkan laporan bahwa salah satu kosan banjir karena air dari dalam. Tommy pun bergegas ke sana dengan mertuanya. Tommy membonceng mertuanya dengan sepeda motornya. Ini adalah kali pertama mereka pergi bareng berduaan. Tommy merasakan perasaan yang aneh. Jantung Tommy berdebar tak karuan. Tommy mencoba iseng dengan mengerem mendadak. Tiap ada polisi tidur, tapi mendapati keisengan Tommy, mertuanya hanya tersenyum. Mendapati respon seperti itu, Tommy makin sengaja. Akhirnya mereka sampai di sebuah kos-kosan mewah dengan parkiran yang luas. Terdapat 10 pintu di bawah dan 10 pintu di lantai atas. Tommy terkejut melihat itu.
Kosan ini jauh mewah dari rumah yang mereka tinggali. Ibu mertuanya turun dan mengajak Tommy. Mereka berjalan menuju kamar nomor kedua, yang posisinya di ujung kosan itu. Di depan pintu terdapat bercak air. Ibu mertuanya pun masuk ke dalam bersama Tommy. Tommy pun melihat sekeliling ruangan itu, tampak seperti apartemen di dalamnya. Rapi dan wangi. Ada kasur, TV, lemari, AC, dan kulkas kecil. Tommy pun masuk ke kamar mandi. Ternyata ada tetesan air dari shower. Sepertinya showernya rusak. Tommy pun menjelaskan ke mertuanya bahwa shower itu harus diganti. Mertuanya pun menelpon Pak Parjo dan menanyakan apa ada stok shower dan tempat menyimpan peralatan. Pak Parjo pun menjelaskan bahwa peralatan perbaikan dan stok shower ada di gudang. Tommy pun bergegas mengambil peralatan dan shower yang baru. Saat akan menganti, Tommy bingung, tempat shower di atas, sedangkan tangga yang bersedia tak bisa masuk ke kamar mandi. Akhirnya Tommy berinisiatif. Tommy menggunakan bangku plastik yang ada di luar. Tommy meminta ibu mertuanya memegang bangku itu, sedangkan Tommy naik menganti shower. Dengan susah payah Tommy mencopot shower rusak itu. Shower itu kondisinya terjepit. Tommy pun menarik shower itu dengan sekuat tenaganya. Shower pun terlepas, tapi Tommy terpelanting karena kondisi berdirinya di atas bangku itu. Mereka pun terjatuh ke lantai. Air dari pipa keran pun mengucur kencang, membasahi semua baju mereka. Melihat itu Tommy memandang ke mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Tommy mencoba menutup keran jalur shower, tapi tiba-tiba mertuanya mencegah Tommy. Tommy yang tahu hal itu, tersenyum dan melihat ke arah mertuanya. Menyadari hal itu, Tommy pun berinisiatif untuk berkegiatan berkreativitas kreasi tanpa batas. Tommy berkreasi di tengah guyuran air keran yang belum sempat dimatikan. Meskipun dengan kondisi basah kuyup, tapi Tommy tetap bersemangat menunjukkan kreativitasnya dalam berkreasi. Melihat kreativitas kreasi itu, mertuanya sangat kagum. Kegiatan kreativitas itu terjadi berjam-jam lamanya. Mertuanya sangat bangga dengan kerja keras Tommy dalam berkreativitas kreasi. Setelah selesai Tommy menganti shower itu, baju Tommy basah semua. Tak hanya itu, cipratan air dari kamar mandi itu membasahi lantai kamar. Mertuanya berinisiatif mengepel lantai itu. Melihat mertuanya mengepel, Tommy pun berinisiatif untuk melakukan kegiatan kreativitas berkreasi di situ. Tommy yang kreatif, mengajarkan kreativitas kreatifnya. Tenaga Tommy sangat luar biasa di saat itu. Dengan penuh semangat, Tommy berganti-ganti posisi dalam berkegiatan berkreativitas. Tak hanya di lantai, hampir di semua tempat dia manfaatkan untuk kegiatan kreativitasnya. Setelah selesai, mereka merapikan itu. Bergegas pulang karena baju yang basah. Canda dan tawa mengirim perjalanan pulang menuju rumah. Mereka sampai kondisi sudah jam 2:30 sore. Masih ada waktu 1,5 jam lagi sebelum Nila pulang. Tommy melanjutkan kegiatan kreativitas berkreasi itu kembali di rumah. Karena di sana tak ada ruang tamu. Tommy memutuskan untuk membuat kreativitas di ruang tamu di rumah mertuanya. Tommy begitu semangat dalam berkegiatan kreatif itu. Karena sudah lama juga dia tak berkegiatan itu. Jadi Tommy menyalurkan kreativitas berkreasinya dengan penuh semangat. Sejam sudah Tommy berkegiatan berkreativitas kreasi. Tommy pun mandi dan bersiap untuk narik ojol kembali sebelum Nila pulang. Tommy pun berangkat narik dengan hati berbunga-bunga. Tak hanya Tommy, Bu Ati pun sedang merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Drama kehidupan ini pun berlangsung dari hari ke hari, bulan ke bulan. Tommy mendapat panggilan kerja, tapi Tommy tidak mau mengambil kesempatan itu. Tommy masih nyaman dengan kondisinya saat ini sebagai ojol. Tommy tetap punya banyak waktu untuk berkreativitas kapanpun dia mau. Dia tak peduli dengan sikap dingin Nila istrinya. Hal itu sudah tak penting lagi sekarang. Sekian cerita ini, cerita dari narasumber. Cerita ini asli atau karangan narasumber saya tidak tahu. Saya hanya rangkum cerita dari narasumber. Anggap ini sebagai hiburan semata. Meskipun ada sikap yang kurang tepat dari narasumber, tapi kisah ini menyimpan banyak pelajaran. Simpan sisi positifnya, buang sisi negatifnya.
Memang tidak ada manusia sempurna, tapi kita bisa berbuat banyak kebaikan. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Semoga selalu dilancarkan semua urusannya. Amin.